Jejak pertama, perjalanan Arga menyusuri kampung tua tepian Ciliwung. Pagi itu, matahari Jakarta belum sepenuhnya naik ketika Arga Prasetya menjejakkan kakinya di sebuah gang kecil di Tebet Timur. Udara masih lembab akibat hujan semalam, dan aroma tanah basah menguar dari tepi sungai Ciliwung, sungai yang sejak ratusan tahun lalu menjadi saksi bisu asal mula wilayah ini. Arga datang bukan sebagai turis, tetapi sebagai seorang peneliti yang sedang mengejar satu pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya nama Tebet berasal? Pertanyaan itu muncul ketika ia menemukan arsip tua kolonial berbahasa Belanda yang menyebut wilayah ini sebagai TBT, tulisan yang ganjil dan hampir tidak pernah ditemukan di arsip lain. Arsip itu tidak memberi penjelasan, hanya menandai daerah ini sebagai Gebied Moeras, Onderwater Elke Regentage, daerah rawa yang tenggelam setiap musim hujan. Hal itu membuat Arga curiga bahwa nama Tebet tidak sesederhana yang orang kira. Di sebuah rumah tua bercat krem yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak tahun 1950-an, Arga bertemu Busari, seorang perempuan berusia hampir 70 tahun yang telah tinggal di Tebet sejak kecil. Rumahnya berdiri beberapa meter dari bekas bantaran sungai yang dulu terjal, kini sebagian sudah ditahan beton. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang masih menyimpan cerita turun-temurun mengenai kampung ini. Saat Arga duduk di ruang tamu yang dipenuhi foto-foto keluarga dan peta lama Jakarta, Busari tersenyum pelan. "Jadi kamu mau tahu asal-usul nama Tebet?" ujarnya sambil menyiapkan teh hangat. Anak muda sekarang banyak yang tanya hal itu. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa nama ini dulu bukan nama yang membanggakan. Arga mendengarkan penuh perhatian. "Kami dulu sering dengar cerita dari kakek," lanjut Busari. Katanya, daerah ini disebut Tebet karena, terus tenggelam. Ia menekankan kata terakhir sambil tertawa kecil, seolah menertawakan masa lalu yang pahit namun tetap menjadi bagian dari identitas mereka. Kalau musim hujan datang, kampung ini bisa berubah jadi lautan kecil. Orang-orang Betawi bilangnya, katebetan, kebanjiran, terbenam. Arga menulis catatan cepat di bukunya. Kata katebetan dalam dialek Betawi lama memang merujuk pada kondisi terendam dan sulit bergerak. Apakah mungkin nama Tebet berasal dari kata itu, lalu dipendekkan? Namun Busari kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Arga berhenti menulis. "Tapi, Nak, ada cerita lain, yang lebih tua, yang tidak ada di arsip kolonial." Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari. Di dalamnya terdapat selembar kertas yang tampak sudah sangat tua, hampir rapuh. "Ini tulisan buyut saya." Dia menulis tentang sebuah kampung yang hilang, kampung yang katanya menjadi asal mula nama Tebet. Arga memandang kertas itu dengan mata berbinar. Semua ini lebih besar daripada dugaan awalnya. Jika benar ada kampung hilang yang menjadi akar nama Tebet, berarti sejarah modern yang selama ini diketahui publik hanya permukaannya saja. "Nak Arga," lanjut Busari sambil menatap lurus. "Kalau kamu mau tahu asal-usul nama Tebet, kamu harus siap mendengar cerita yang tidak semua orang percaya. Cerita dari masa ketika Ciliwung masih liar dan ketika kampung ini belum bernama." Arga mengangguk perlahan. Misi penelitiannya baru saja berubah. Dari sekadar menjelaskan asal-usul nama, menjadi perjalanan menggali sebuah misteri tua yang nyaris lenyap di telan waktu. Kampung yang hilang, catatan buyut dan rahasia rawa besar. Langit Tebet perlahan memucat ketika Arga Prasetya melangkah keluar dari rumah Busari sore itu. Namun pikirannya masih tertinggal pada kertas tua yang disodorkan perempuan itu. Tulisan tangan buyutnya, miring, rapi, namun nyaris pudar, bukan hanya sebuah catatan lama. Itu seperti celah kecil ke dalam masa lalu yang hilang. Arga tahu ia harus membacanya lebih dalam, maka ia meminta izin untuk memotret dan menyalinnya. Di bawah cahaya remang ruang tamu, Busari membuka kertas itu pelan-pelan agar tidak sobek. "Buyut saya menulis ini sekitar tahun 1890-an, jelasnya. Waktu itu Tebet belum disebut Tebet. Bahkan kampung ini masih berupa rawa luas. Orang Betawi lama menyebutnya rawa besar." Arga mengambil napas panjang. Rawa besar, istilah itu muncul juga dalam arsip kolonial, tepatnya di laporan pemetaan 1860-an yang menyebut kawasan Manggarai, Tebet sebagai Groot Moeraskiet, wilayah rawa raksasa. Tetapi arsip itu tidak menyebut adanya permukiman.
Buyut Sari menulis sesuatu yang berbeda. Dengar ini, kata Bu Sari sambil membaca perlahan, seolah menghidupkan kembali suara orang dari era yang jauh. Pada bulan hujan, air naik setinggi pinggang. Kampung kami tenggelam. Orang-orang berkata kami ini tinggal di tanah yang katebetan. Setiap tahun kami tebet, kami tenggelam, tapi kami tidak pergi, karena tanah ini tanah leluhur. Arga merasakan sesuatu menggelitik di tengkuknya. Kata tebet dalam konteks itu bukan nama wilayah, melainkan kata kerja, tenggelam, terbenam. Bukan sekadar banjir biasa, tapi banjir yang membuat kampung itu menjadi bagian dari air. Orang dulu tidak menyebut tempatnya tebet, jelas Bu Sari. Mereka bilang kampung katebetan, kampung yang selalu terbenam. Ia tersenyum hambar. Lama-lama, orang luar hanya menyebutnya pendek, tebet. Arga menatap kertas itu lagi, mencoba membayangkan bagaimana kampung itu ratusan tahun lalu. Tidak ada jalan raya, tidak ada bangunan tinggi, hanya rawa luas, pepohonan rimbun, dan jalur air kecil yang bercabang-cabang dari Ciliwung. Di beberapa titik rawa, permukiman kecil berdiri di atas tanah timbunan sederhana. Tentu, ketika air naik, permukiman itu lenyap. Catatan buyut itu juga menyebut sebuah kejadian aneh. Pada tahun besar, air bukan hanya datang dari langit. Tanah kami bergerak, seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. Kami kehilangan 5 rumah dalam 1 malam. Arga mengernyit. Tanah bergerak? Maksudnya apa? Rawa itu tidak pernah stabil, jawab Bu Sari. Kakek saya bilang dulu ada bagian-bagian tanah yang seperti terhisap. Orang-orang menyebutnya tebetan. Di sanalah nama itu makin kuat melekat. Arga semakin yakin bahwa nama Tebet tidak hanya muncul dari kondisi banjir, tetapi dari pengalaman kolektif masyarakat terhadap tanah yang selalu berubah, selalu turun, selalu tenggelam. Sebuah identitas yang terbentuk oleh alam dan penderitaan. Tapi, bagaimana kampung itu bisa hilang? Tanya Arga. Bu Sari menghela napas. Itu bagian yang paling banyak diperdebatkan. Menurut catatan buyutnya, pada tahun 1902 terjadi banjir terbesar dalam ingatan penduduk. Tidak ada tanggul, tidak ada kanal, dan hujan turun terus selama berhari-hari. Air dari Ciliwung meluap sampai ke kampung, dan rawanya menyeret sebagian besar permukiman. Kampung kami hilang, Nak Arga, kata Bu Sari lirih. Tidak ada yang bisa diselamatkan. Orang-orang yang selamat pindah perlahan ke dataran yang sedikit lebih tinggi. Di situ sekarang jadi pemukiman Tebet Timur. Arga merinding. Sebuah kampung hilang, dilenyapkan oleh air, namun namanya malah menjadi identitas baru bagi wilayah modern yang kita kenal sekarang. Ironis dan indah dalam cara yang menyakitkan. Di halaman belakang rumah, Bu Sari menunjuk sebuah gundukan tanah kecil yang ditumbuhi pohon mangga tua. Dulu itu batas kampung lama, begitu kata almarhum ayah saya. Kalau kamu mau menggali sejarah Tebet, mulailah dari sana. Tanah ini menyimpan sisa-sisa jejak kampung yang sudah hilang. Arga memandang tempat itu lama. Ia tidak melihat apa-apa selain rumput dan tanah. Namun ia tahu, di bawah sana ada sesuatu. Fragmen masa lalu, sisa fondasi, atau mungkin cerita yang lebih kelam daripada yang tertulis. Ketika ia berpamitan, Bu Sari menambahkan satu kalimat yang membuatnya makin penasaran. Nah, buyut saya selalu bilang, kampung itu tidak benar-benar hilang. Hanya berpindah tempat, mengikuti tanah yang tergerus air. Arga terdiam. Apa maksudnya kampung berpindah? Apakah itu metafora, atau ada sesuatu yang lebih misterius? Perjalanannya di Tebet baru saja memasuki bab yang lebih rumit daripada dugaan awal. Di bawah tanah Tebet, penemuan Arga yang mengubah segalanya. Malam turun perlahan di Tebet, dan lampu-lampu jalan mulai menyala. Namun bagi Arga Prasetya, rasa lelah tidak pernah muncul. Pikiran tentang kampung Katebetan terus berputar seperti roda yang tak mau berhenti. Ia bergegas kembali ke lokasi yang ditunjukkan Bu Sari, sebuah gundukan tanah kecil di belakang rumahnya, tepat di dekat aliran kecil sungai yang kini sudah dipersempit beton. Arga berdiri di sana, ditemani cahaya senter kecil. Suara Ciliwung yang mengalir perlahan terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Tanah itu tampak biasa saja, tidak ada tanda bahwa di bawahnya pernah berdiri permukiman kuno.
namun naluri penelitinya mengatakan ada sesuatu yang harus dibuktikan. Keesokan harinya, Arga datang membawa peralatan sederhana, sekop kecil, kuas arkeologi, dan meteran lipat. Ia meminta izin kepada Busari untuk menggali sedikit, tidak dalam, hanya untuk memeriksa kondisi lapisan tanah. Busari setuju, meski dengan wajah penuh kekhawatiran. Tanah di sini lembut, Nak. Jangan terlalu dalam, pesannya. Arga mengangguk. Ia mulai menggali pelan, mengangkat lapisan tanah atas yang berusia beberapa dekade. Sampai pada kedalaman hampir setengah meter, sesuatu yang keras menyentuh ujung sekopnya. Bukan batu, bukan kayu. Sebuah papan yang telah menghitam, namun cukup utuh untuk dikenali. Arga menahan napas dan menggunakan kuas untuk membersihkan sisanya. Semakin ia mengusap, semakin jelas bentuknya. Itu bukan papan acak, itu lembaran kayu rumah, kemungkinan bagian dinding atau lantai. Namun yang membuat Arga tercekat adalah ukiran halus di salah satu sisinya, motif bunga kecil dengan pola berulang, khas ukiran Betawi lama. Busari, panggil Arga dengan suara tertahan. Busari datang perlahan, lalu terdiam. Matanya memerah. Ya Allah, ini kayu rumah tua, Nak. Ukirannya sama seperti yang kakek saya ceritakan. Ini, bagian dari kampung yang hilang. Arga mengusap permukaan kayu itu lagi. Ketika tanah yang menempel hilang, ia menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Ada bekas hangus di tepinya. Ini, terbakar, tanya Arga. Busari menggeleng cepat. Tidak pernah ada kebakaran besar di kampung itu. Yang ada, hanya banjir. Arga menatap kayu itu lebih lama. Bekas hangusnya bukan berasal dari api liar, itu seperti terbakar dari dalam, seperti kayu yang terendam bahan mineral tertentu yang memicu reaksi kimia. Ini aneh, gumamnya. Tidak cocok dengan karakter banjir biasa. Ia memutuskan untuk menggali sedikit lagi. Di kedalaman sekitar 1 meter, tanah berubah menjadi sangat lembut, seperti lumpur tua yang sudah mengering. Dan di situ, ia menemukan pecahan tembikar kecil, berwarna merah kecoklatan, lengkap dengan garis hias sederhana. Bukan buatan pabrik, bukan dari era modern, bentuknya jauh lebih tua. Busari kembali menatap Arga, kali ini dengan campuran takjub dan cemas. Nak, kalau yang kamu temukan itu tembikar, berarti kampung kami sudah ada jauh sebelum Belanda datang. Arga mencoba mengatur napas. Catatan kolonial hanya menyebut rawa, bukan permukiman. Tetapi temuan lapangan berkata sebaliknya. Ada kehidupan yang lebih tua, tersembunyi di bawah tanah yang kini menjadi Jakarta modern. Ia memotret semua objek, mengukur kedalaman, dan menandai titik dengan paku kayu kecil. Namun ketika ia melanjutkan penggalian di sisi lain gundukan, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah batu pipih berbentuk persegi panjang, seukuran papan tulis kecil, dengan permukaan sangat halus, hampir seperti sudah difinish dengan teknik zaman modern. Namun di bagian tengahnya terdapat sebuah goresan vertikal panjang, seperti bekas sayatan yang disengaja. Ini bukan batu alam, ujar Arga. Ini, semacam penanda. Busari memandangnya lama, seolah mendengar gema dari masa lalu. Kakek saya pernah bilang, di kampung itu ada batu batas. Penanda wilayah. Jika itu benar yang kamu temukan, maka lokasi kampung lama persis di bawah sini. Arga mengangkat batu itu perlahan, dan di bawahnya, tanah berwarna hitam legam terbentang seperti bekas luka purba. Seakan ada sesuatu di bawah sana yang pernah ditelan bumi. Hatinya bergetar. Bisakah ini, bukan sekadar kampung hilang karena banjir, tapi kampung yang perlahan ditelan tanah yang terus bergerak? Tiba-tiba tanah di sisi galian sedikit runtuh. Arga kaget, buru-buru mundur. Lubang galian melebar sedikit, memperlihatkan lapisan bawah, campuran tanah rawa tua dan endapan banjir berulang, petunjuk bahwa kampung itu memang berkali-kali terendam sebelum akhirnya hilang. Saat Arga menutup kembali galian, ia tahu satu hal. Kampung Katebetan bukan hanya hilang karena banjir, kampung itu hilang karena tanahnya terus bergerak, turun perlahan, seperti ditarik oleh sesuatu di bawah rawa. Malam itu, sebelum pulang, Arga berdiri memandang Ciliwung yang gelap. Suara airnya terdengar aneh, seperti memanggil dari masa lain.
Ia merasa baru membuka pintu pertama dari misteri yang jauh lebih besar. Arga menemukan peta lama, misteri perpindahan Kampung Tebet. Hujan turun rintik-rintik ketika Arga Prasetya memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakannya di daerah Manggarai malam itu. Setelah penemuan kayu rumah, tembikar tua, dan batu batas di halaman belakang Busari, pikirannya berkecamuk tanpa henti. Namun satu hal mulai muncul seperti benang merah yang terurai. Kampung Katebetan tidak hilang begitu saja, kampung itu berpindah. Tapi bagaimana mungkin sebuah kampung berpindah? Arga tahu itu mustahil secara fisik. Namun jika yang berpindah bukan bangunannya, melainkan orangnya, atau lebih tepatnya, identitasnya, mungkin itu bisa dijelaskan. Ia perlu bukti tambahan. Keesokan harinya, Arga memutuskan pergi ke Perpustakaan Nasional Jakarta, tempat arsip-arsip kuno Belanda disimpan. Ia membawa catatan buyut Busari sebagai referensi. Di ruang arsip yang dingin dan sunyi, petugas menyerahkan sebuah bundel besar bertuliskan Kaart van Batavia en Omliggende Gebieden, 1867. Peta Batavia dan sekitarnya, 1867. Arga membuka lembaran besar itu perlahan. Garis-garis sungai, rawa, dan kampung-kampung kecil terlihat jelas. Manggarai ditandai, begitu juga Menteng Pulo. Namun ia mencari satu hal, lokasi yang kemudian disebut Tebet. Yang mengejutkan adalah, nama Tebet sama sekali tidak muncul di peta itu. Yang ada hanyalah tanda area luas dengan tulisan kecil dalam bahasa Belanda. Diepe mo eras, gevaarlijk om te betreden. Rawa dalam, berbahaya untuk dimasuki. Arga mengernyit. Jadi benar, kolonial tidak mengenal Tebet sebagai permukiman. Namun ia melihat satu hal mengejutkan di bagian bawah peta. Sebuah kampung kecil dekat aliran liar Ciliwung ditandai sebagai Kampung Cibeet. Cidet? Arga membisikkan pelan. Ejaan yang aneh, namun cukup mirip dengan Tebet. Namun di mana letaknya? Ia mencoba mencocokkan dengan peta modern yang ia buka dari ponsel. Dan ia terkejut. Lokasi, Kampung Cibeet, berada beberapa ratus meter dari rumah Busari, persis di area yang kini sudah berubah menjadi perumahan padat dan jalan raya. Arga mencatat cepat. Ini bisa berarti, nama Tebet sudah ada sejak sebelum 1867. Lokasinya sedikit berbeda dari area Tebet yang kita kenal sekarang. Kampung itu memang berpindah, mengikuti perubahan aliran sungai dan pergeseran tanah. Namun misterinya belum selesai. Ia meminta petugas arsip untuk menunjukkan peta generasi lebih tua. Setelah menunggu beberapa menit, petugas datang membawa gulungan lain. Peta Batavia tahun 1832. Arga membuka peta itu dan hampir membeku. Dicari di bagian yang sama, ia menemukan sesuatu yang lebih tua lagi. Kampung TBT, tertulis dengan tanda diakritik khas romanisasi lama. Lokasinya tidak sama dengan peta 1867. Kampung itu berada sedikit ke arah timur, mendekati rawa besar yang sekarang menjadi sebagian kawasan Tebet Barat. Arga menghela napas berat. Jadi benar, kampungnya berpindah. Tapi itu belum yang paling mengejutkan. Ia menemukan catatan kaki kecil di sudut peta bertuliskan Nadat overstroming het dorp verwoeste in 1826, verhuisten de bewoners naar het westelijke plateau. Setelah banjir menghancurkan kampung pada 1826, para penduduk pindah ke dataran barat. Arga mendekatkan wajahnya ke teks kecil itu, memastikan ia tidak salah membaca. Jadi kampung itu memang hancur, oleh banjir, oleh rawa, oleh tanah yang terus bergerak, lalu warganya memindahkan kampung ke dataran yang lebih tinggi. Bukan satu kali, tetapi berkali-kali. Nama kampung itulah yang mereka bawa ke tempat baru. Bukan bangunannya yang pindah. Namanya, jati dirinya. Dan karena setiap lokasi baru masih berada dalam kawasan yang selalu terendam air, orang-orang Betawi lama tetap menyebutnya dengan istilah yang sama. Katebetan, tempat yang tenggelam. Arga menutup mata sejenak, mencoba merangkai seluruh potongan puzzle ini. Kampung Katebetan adalah kampung yang selalu tenggelam, lalu pindah sedikit demi sedikit, mengikuti perubahan Ciliwung dan pergeseran tanah rawa. Tidak heran Busari mengatakan kampung itu berpindah tempat. Dan tidak heran pula nama, Tebet, akhirnya melekat pada area yang kini menjadi wilayah kota.
Namun misterinya belum selesai. Saat Arga hendak menutup peta tua itu, ia melihat satu hal kecil yang membuat tubuhnya menegang. Pada peta tahun 1832, tepat di area yang Busari tunjukkan kemarin, area penemuan kayu rumah kuno itu, ada tanda kecil berupa persegi dengan tulisan Oud Dorp, Verlaten. Kampung tua, ditinggalkan. Arga menahan napas. Itu berarti, kampung yang ia gali kemarin adalah kampung Tebet yang paling awal, kampung sebelum perpindahan, kampung yang lenyap dalam banjir besar. Bukan ilusi, bukan legenda, bukan dongeng keluarga. Kampung itu pernah benar-benar ada. Ketika Arga melipat peta terakhir dan mengembalikannya ke petugas, ia tahu perjalanannya belum selesai. Misteri ini semakin dalam. Dan hanya satu orang yang mungkin tahu bagian yang belum terungkap. Busari. Ia kembali ke Tebet malam itu, dengan hati berdebar dan pikiran penuh tanya. Karena jika kampung itu pernah benar-benar ada, maka ia harus siap mendengar apa sebenarnya yang membuat kampung itu hilang. Rahasia terakhir, saat Arga menemukan makna nama Tebet yang sesungguhnya. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya di Tebet Timur. Awan kelabu bergerak perlahan, seolah menggantungkan sesuatu yang berat di langit. Arga Prasetya, dengan tas ransel berisi fotokopi peta-peta tua, kembali berdiri di depan rumah Busari. Ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang harus ia dengar. Busari membuka pintu dengan senyum tipis. Arga, kamu kembali. Sepertinya kamu sudah menemukan sesuatu. Arga mengangguk. Bu, saya sudah melihat 3 peta berbeda. Kampung Tebet memang berpindah. Setidaknya 2 kali. Dan kawasan tempat kita berdiri ini adalah lokasi paling tuanya. Busari tidak terkejut. Itu yang selalu buyut saya bilang. Kami tinggal di atas kampung yang tenggelam. Ia mempersilakan Arga masuk. Lampu ruang tamu temaram, dan aroma kayu tua bercampur teh jahe menghangatkan ruangan. Di dinding tergantung foto hitam putih sebuah keluarga Betawi sekitar tahun 1930-an. Arga memandang foto itu sesaat sebelum Busari berbicara lagi. Arga, sebelum kamu cerita lebih jauh, ada sesuatu yang harus saya tunjukkan. Ia berjalan ke lemari tua dan mengambil sebuah buku kecil bersampul kulit, tampak jauh lebih tua dibanding kertas buyut yang ditunjukkannya sebelumnya. Sampulnya sudah terkelupas, namun tulisan kecil di sudutnya masih terbaca samar. Catatan keluarga Saman, 1810. Ayah saya tidak pernah berani membuka ini, ucap Busari. Katanya, ini catatan tentang tahun-tahun paling kelam kampung kami. Arga membuka buku itu perlahan. Sebagian halaman sudah menguning, sebagian lagi sobek di tepinya. Tulisan tangan dengan tinta kehitaman mengisi halaman-halamannya. Di halaman pertama yang masih bisa dibaca, tertulis sesuatu yang membuat jantung Arga berdebar. Di tanah ini, kampung kami tidak dibangun di atas tanah yang mati. Tanahnya hidup, bergerak, menerik, dan kami menyebutnya Tebet, karena ia menelan apapun yang berdiri di atasnya. Arga menarik napas panjang. Bu, selama ini saya kira, Tebet, dari kata Betawi, katebetan, kebanjiran, terbenam. Tapi dari catatan ini, artinya lebih tua, lebih dalam. Busari mengangguk pelan. Betul. Tetap terbenam, tapi bukan hanya karena air. Tanahnya sendiri hidup. Arga melanjutkan membaca. Pada setiap musim besar, tanah itu turun setebal lengan orang dewasa. Rumah-rumah miring. Pekarangan terpotong oleh retakan. Tapi kami tetap tinggal. Sebab tanah ini tanah leluhur. Kami tabah, meski kami tahu suatu hari ia akan menelan kami semua. Arga terdiam. Dalam catatan itu, kata Tebet memiliki 2 lapisan makna. Banjir besar yang membuat kampung selalu tenggelam. Tanah rawa tua yang bergerak turun sedikit demi sedikit, seperti menelan apa yang di atasnya. Inilah asal-usul yang tidak tercatat dalam arsip kolonial manapun. Busari duduk di kursi rotan, menatap Arga seolah hendak menegaskan sesuatu. Ada 1 tahun paling buruk, Nak. Tahun ketika tanah dan air menyatu jadi satu bencana. Arga mengangguk. Tahun 1826. Di peta tua tertulis banjir besar menghancurkan kampung. Busari tersenyum lemah.
Betul. Tapi peta tidak menjelaskan bagaimana cara kampung itu hilang. Ia menunjuk halaman berikutnya pada buku tua itu. Di situ, buyut dari buyutnya menulis. Pada malam besar, kami mendengar gemuruh dari bawah tanah. Seperti suara perut bumi. Tak lama, air datang dari 3 arah. Tanah bergetar. Dalam 1 malam, kampung kami hilang. Kami tidak bisa kembali. Kami pindah ke dataran barat dan membangun ulang. Nama kampung kami ikut pindah. Arga memejamkan mata sejenak. Ia kini memahami apa yang selama ini membingungkan para sejarawan. Mengapa nama Tebet berpindah lokasi? Karena warganya memindahkan nama itu ke tempat baru setiap kali kampung lama hilang. Nama itu adalah warisan, bukan tempat. Ia membuka mata dan menatap Bu Sari. Bu, berarti makna nama Tebet bukan sekadar banjir. Ini tentang keteguhan orang kampung untuk tetap hidup meski tanah berkali-kali menelan mereka. Bu Sari tersenyum, kali ini penuh kehangatan. Itulah yang saya ingin kamu mengerti. Nama Tebet bukan nama yang menakutkan. Itu nama perjuangan. Arga merinding. Ia merasakan getaran kecil di dada, rasa hormat yang dalam terhadap orang-orang yang hidup sebelum kota ini berdiri. Bu Sari menutup buku itu perlahan. Sekarang kamu tahu semuanya. Lanjutkan ceritamu. Jangan biarkan nama Tebet menjadi sekadar titik di peta. Ceritakan bahwa nama ini lahir dari tanah, dari air, dari orang-orang yang tidak menyerah. Arga berdiri, menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota bersinar di kejauhan, menerangi jalan dan gedung-gedung yang berdiri kokoh. Sulit membayangkan bahwa di bawah semua itu, pernah ada kampung kecil yang ditelan rawa. Ia menatap Bu Sari dan berkata, Bu, ini bukan sekadar sejarah. Ini kisah tentang identitas. Kisah tentang orang-orang yang melawan alam demi bertahan hidup. Bu Sari mengangguk pelan. Dan itulah, Nak Arga, mengapa sampai hari ini kami masih bangga berkata, kami orang Tebet. Di luar, suara sungai Ciliwung mengalir tenang, seakan membawa cerita ratusan tahun kembali ke asalnya. Arga tahu, misi penelitiannya telah selesai. Namun kisah misteri nama Tebet baru saja menemukan bentuk sejatinya, bukan sekadar misteri linguistik atau catatan kolonial, tetapi kisah sebuah kampung yang berkali-kali tenggelam, namun tetap hidup lewat nama yang terus berpindah dari generasi ke generasi. Nama yang berarti, yang selalu tenggelam, tapi tidak pernah hilang. Dan dengan itu, kisah Arga pun berakhir, meninggalkan jejak sejarah yang kini kembali bernapas. Di antara riuhnya Jakarta yang terus tumbuh, kisah tentang asal-usul nama Tebet menjadi pengingat bahwa setiap tempat memiliki lapisan sejarah yang jarang tersentuh. Andi dan Sari, meski hanya tokoh rekaan, menjadi jembatan bagi kita untuk menyelami masa lalu daerah yang kini dipenuhi gedung, taman, dan jalanan padat. Dari rawa-rawa luas, kisah banjir purba, jejak kolonial, hingga perubahan besar menuju kawasan modern, Tebet menyimpan misteri yang akhirnya perlahan terungkap. Pada akhirnya, sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan cermin yang menunjukkan bagaimana suatu tempat dibangun dari narasi manusia, alam, dan perjalanan waktu. Tebet adalah salah satunya, sebuah wilayah yang namanya menyimpan kisah lebih dalam daripada yang terlihat.